Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Ka'atalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah desa, kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan juga jajarannya, serta seluruh masyarakat Desa Gohong yang sudah berkenan dan menerima kami untuk melaksanakan kegiatan KKN di desa ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya dan teman-teman dari kelompok 1 Desa Gohong ingin memaparkan beberapa program ataupun kegiatan yang nantinya akan kami laksanakan selama kami berada di desa. Nah, terlebih dahulu, sebelum masuk ke pemaparan, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 1 dari Desa Gohong ini. Oke, yang pertama itu ada saya, Muhammad Adam Malik dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Yang kedua ada Rivaldo Anari dari jurusan Manajemen. Yang ketiga ada Arif Sugianto dari Agroteknologi. Selanjutnya ada Jaramis Putra Silalahi dari Perikanan. Kemudian ada Ezra dari Teknik Informatika. Ada Najmian Nur dari Akuntansi. Kemudian ada Muhammad Yusuf Anwar dari Teknik Informatika. Kemudian ada Yulika dari Administrasi Negara. Kemudian ada Rini dari Bimbingan dan Konseling. Ada Adel Gunda dari Agribisnis. Ada Puspita Dayanti dari Manajemen. Kemudian ada Susi Bonawati dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian ada Mevi Adisti dari PJKR. Ada Pita dari Pendidikan Ekonomi. Dan yang terakhir ada Ita Purnamasari dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Demikianlah perkenalan dari kelompok 1 Desa Gohong. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan program kerja yang akan disampaikan oleh penanggung jawab dari setiap kegiatan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan subtema yang pertama, yaitu pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Adapun penanggung jawab dari subtema ini yang pertama yaitu saya sendiri Arif Sugianto, yang kedua Jaramis Putra Silalahi, dan yang ketiga Adel Bunda Mio. Adapun kegiatan dari subtema ini yang pertama yaitu sosialisasi terkait pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan. Yang kedua yaitu bercocok tanam dengan menggunakan sistem hidroponik sederhana menggunakan barang bekas. Adapun tujuan dari kegiatan pada subtema ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan sebagai tempat bercocok tanam dengan cara sistem hidroponik dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Dan sasaran dari subtema ini yaitu tertuju kepada yang pertama PKK, yang kedua ibu rumah tangga, yang ketiga pemuda-pemudi atau karang taruna yang berada di desa tersebut. Demikian, selanjutnya akan disampaikan teman saya Vita. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan subtema yang kedua ini, yaitu mengenai pencegahan penyebab COVID-19. Subtema yang kedua ini penanggung jawabnya adalah Pira Haryanti, Mepi Adisti, dan Ita Purnamasari. Adapun kegiatan dalam subtema ini, pertama itu ada sosialisasi tentang COVID-19 mulai dari sumber penyebab, penularan, dampak, gejala hingga pencegahan, dan pentingnya vaksinasi untuk melawan COVID-19. Lalu yang kedua, kami membuat poster digital tentang pencegahan COVID-19. Yang ketiga, pembuatan jamu sebagai upaya menjaga imunitas tubuh. Lalu yang keempat, membuat disinfektan sederhana sebagai upaya sterilisasi rumah maupun lingkungan dari paparan COVID-19. Adapun tujuan kami sebagai upaya mengurangi penyebab COVID-19, edukasi serta bersama mencegah kontaminasi COVID dengan pembuatan disinfektan dan menjaga imunitas tubuh dan konsumsi tanaman yang herbal. Adapun sasaran kami yaitu PKK, masyarakat, dan pemuda.
Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan subtema yang ketiga, yaitu mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam subtema yang ketiga ini, yang menjadi penanggung jawab adalah yang pertama Yulika Epata, yang kedua Rini Maulida, yang ketiga Puspita Dayanti. Adapun kegiatan dari subtema ini adalah yang pertama sosialisasi terkait kebakaran hutan dan lahan, dan yang kedua penanaman pohon, yang ketiga yaitu pembuatan spanduk himbauan. Dan sasaran dari kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat dan juga remaja di Desa Gohong. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nasmi. Ya, terima kasih Lika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan subtema yang keempat, yaitu pembuatan atau pengembangan database dan website desa berbasis elektronik. Dalam subtema ini yang menjadi penanggung jawab adalah saya sendiri, Nasganor, yang kedua Muhammad Yusuf Anwar, dan yang ketiga Ejra Janitra Hairjaya. Adapun kegiatan dari subtema ini adalah 1. Digitalisasi desa, 2. Pembuatan blogspot, 3. Pelatihan pengelolaan blog, dan yang keempat pelatihan editing video sederhana. Dengan bertujuan sebagai sarana untuk media pelayanan publik dan manajemen informasi desa. Teruntuk pembuatan blogspot tak hanya menjadi media informasi tetapi juga sebagai sarana mempromosikan desa Gohong. Dengan adanya blog ini juga dapat memperkuat pandangan tentang desa yang kita miliki. Dengan menulis blog, orang lain juga akan lebih mengenal desa Gohong. Adapun beberapa tujuan dalam membuat blog, yaitu mempromosikan desa Gohong, untuk membantu orang lain atau berbagi ilmu yang mana penduduk desa Gohong tersebut mempunyai keahlian tertentu, untuk mempromosikan diri agar orang lain mengetahui profesi penduduk desa Gohong sehingga keahlian tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain, untuk mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkan agar dapat dibeli oleh orang lain, untuk menuangkan ide, berbagi pengalaman ataupun curhatan hati, dan untuk memperoleh penghasilan sampingan atau sebagai sumber penghasilan utama. Dan sasaran dari kegiatan ini bertujuan kepada perangkat desa dan juga pemuda desa. Demikian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Susi. Program kerja yang kelima yaitu Desa Berbahasa Inggris, penanggung jawab Susi Bonawati dan Rivaldo Anari. Jadi untuk kegiatan Desa Berbahasa Inggris yang akan kami laksanakan ini ditunjukkan kepada perangkat desa. Tujuannya untuk mengajar dan memperkenalkan bahasa Inggris di lingkungan perangkat desa, dan yang akan dipelajari itu seperti daily conversation, greetings, dan introduction. Nanti juga ada satu program yaitu menempelkan poster seperti kosakata Indonesia Inggris, benda-benda yang ada di dalam kantor desa. Tentunya dalam melaksanakan program kerja ini, saya selaku penanggung jawab ingin meminta izin kepada kepala desa apakah diperbolehkan untuk menaruh beberapa poster di sudut-sudut ruangan kantor seperti ruangan depan dan dapur. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai program kerja yang nantinya akan kami laksanakan selama kegiatan KKN ini berlangsung. Kami harap apa yang kita rencanakan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik dan nantinya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.